Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Yuswiyah Ulmiah Nusani, Muhammad Rifki, dan Devinta Destriana. Kami di sini akan mempresentasikan tentang obligasi dan suku. Yang pertama, definisi obligasi dan suku. Obligasi atau bond dapat didefinisikan sebagai utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa obligasi adalah suatu tanda pengakuan utang atau kewajiban jangka panjang. Selain itu, obligasi juga dapat didefinisikan sebagai surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak pengakuan utang atas pinjaman yang diterima oleh penerbit obligasi dari pemberi pinjaman atau investor. Suku secara terminologi adalah syah, yang artinya sebuah kertas atau catatan yang mana terdapat perintah dari seseorang untuk pembayaran utang dengan jumlah tertentu pada orang yang namanya tertera pada kertas tersebut. Menurut AAOVI, suku adalah sertifikat bernilai sama yang tidak dibagikan atas surat aset, hak, manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu menjadi dasar penerbitan suku. Suku merupakan bagian dari pernyataan kepemilikan atas manfaat suatu aset dan bukan merupakan surat utang seperti obligasi. Karakteristik obligasi yang pertama itu nilai nominal. Nilai nominal adalah jumlah yang dibayarkan pada akhir jatuh tempo dan jumlah yang digunakan saat menghitung pembayaran bunga. Karakteristik yang kedua yaitu tingkat bunga atau kupon, yaitu tingkat bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala. Yang ketiga, waktu jatuh tempo, yaitu waktu di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang dimilikinya. Yang keempat, penerbit atau emiten. Selanjutnya, karakteristik suku. Yang pertama itu, suku merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud dan hak manfaat. Yang kedua, pendapatan berupa imbalan atau kupon atau margin dan bagi hasil yang sesuai dengan jenis akad yang digunakannya. Yang ketiga, itu terbebas dari unsur riba, gharar, dan masyir. Yang keempat, penerbitan melalui SPV. Yang kelima, memerlukan underlying aset atau aset dasar. Yang keenam, penggunaan prokes harus sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu macam-macam obligasi dan suku. Pertama, obligasi jika dilihat dari sistem pembayaran bunganya. Itu ada obligasi tanpa kupon, obligasi kupon tetap, dan obligasi kupon mengambang. Obligasi tanpa kupon itu merupakan jenis obligasi dengan surat utang tanpa bunga dan tanpa pemberian kupon secara berkala. Obligasi kupon itu surat utang yang menjanjikan bunga secara berkala kepada para investornya. Obligasi kupon tetap itu merupakan obligasi yang menawarkan tingkat suku bunga yang tetap pada investor, berlaku hingga jatuh tempo surat utang juga. Dan terakhir, obligasi kupon mengambang, yaitu obligasi yang menawarkan kupon yang bisa berubah besarnya dengan mengikuti indeks pasar uang.
Selanjutnya, obligasi jika dilihat dari penerbitannya. Itu ada obligasi pemerintah, obligasi korporasi, dan obligasi munisipal. Selanjutnya, obligasi berdasarkan nominal. Itu ada obligasi konvensional dan obligasi retail. Obligasi dilihat dari kepatuhan syariah. Sukuk mudharabah. Obligasi syariah dengan sistem mudharabah yaitu dengan menggunakan akad kerjasama bagi hasil, sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas sukuk tersebut diperoleh setelah pendapatan dari emiten diketahui. Yang B, sukuk ijarah. Sukuk ijarah merupakan obligasi berprinsip syariah di mana digunakan akad sewa menyewa antara emiten dengan investor, di mana ujrah atau fee ijarah bersifat tetap. Karena ujrah tetap, maka bisa diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan. Ada 3 nilai obligasi, yaitu nilai maturity obligasi atau disebut juga dengan nilai jatuh tempo, yang artinya adalah nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Nilai jatuh tempo biasanya sudah tertentu perusahaan per lembarnya. Nilai pasar obligasi adalah nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Nilai intrinsik obligasi atau nilai fundamental atau nilai sesungguhnya dari suatu obligasi, yang artinya adalah perkiraan nilai sebenarnya dari suatu obligasi. Selanjutnya, likuidasi obligasi merupakan seberapa cepat investor itu dapat menjual obligasinya tanpa harus mengorbankan harga obligasinya. Pengukuran dari likuidasi obligasi adalah rentang permintaan dan penawaran yang menunjukkan perbedaan antar nilai permintaan tertinggi investor mau menjual dan menawar terendah dealer atau mau membeli. Selanjutnya, model penilaian. Nilai obligasi adalah nilai sekarang dari jumlah bunga yang akan diterima kemudian serta nilai pari atau nilai jatuh tempo dari obligasi. Untuk menentukan nilai obligasi, perlu diketahui jangka waktu sisa umur obligasi sampai jatuh tempo, nilai normal, kupon, dan suku bunga pasar. Nilai obligasi dapat dihitung dengan rumus nilai obligasi sama dengan C kali 1 per R dalam kurung 1 min 1 per dalam kurung 1 plus R pangkat T plus F per dalam kurung 1 plus R pangkat T. Keterangannya yaitu nilai nominal obligasi, kupon yang di F adalah nilai nominal obligasi, C sama dengan kupon yang dibayarkan setiap periode, T jangka waktu sampai dengan jatuh tempo, R adalah suku bunga di pasar. Selanjutnya, risiko. Resiko yang pertama yaitu resiko gagal bayar atau default risk, adalah ketidakmampuan penerbit untuk membayar kupon untuk mengembalikan pokok obligasi. Yang kedua, resiko likuiditas atau liquidity risk, adalah potensi kerugian apabila jatuh tempo pemilik obligasi suku bunga yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual kembali obligasi atau suku di pasar sekunder pada tingkat harga yang wajar. Ketiga, resiko pasar atau market risk, adalah potensi kerugian bagi investor apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang menyebabkan penurunan harga obligasi atau suku di pasar sekunder. Berikut adalah peringkat obligasi. Durasi diartikan sebagai pengukur dari umur hidup ekonomis dari suatu obligasi dengan mempertimbangkan semua bentuk dan besarnya aliran kas keseluruhan dari obligasi sampai jatuh tempo. Durasi dihitung dengan rata-rata tertimbang maturity dari aliran-aliran kas obligasi dengan basis nilai sekarang. Durasi berarti adalah rata-rata tertimbang berbasis pada nilai sekarang dari waktu untuk menutup nilai-nilai kupon dan prinsipal dari suatu obligasi. Faktor yang mempengaruhi durasi antara lain
jangka waktu obligasi, tingkat kupon, dan tingkat suku bunga. Durasi dapat dihitung dengan rumus D sama dengan N sigma sama dengan T1 dikalikan T dikalikan PV dalam kurung AKT dibagi dengan HPO. Sensitivitas harga obligasi dari perubahan suku bunga. Durasi berpengaruh dalam penentuan sensitivitas obligasi. Dengan mengetahui perubahan harga obligasi, maka nilai obligasi sekarang dapat dihitung. Persentase harga obligasi dapat dihitung dengan rumus persentase perubahan harga sama dengan delta P per P sama dengan min D per 1 plus R dikalikan delta R. Imunisasi adalah strategi investasi di obligasi yang menyamakan durasi dari obligasi atau portofolio obligasi dengan waktu lamanya investasi untuk menghilangkan risiko perubahan suku bunga. Misalnya, investor akan menginvestasikan dananya selama 2 tahun, karena di akhir tahun kedua dia membutuhkan kembali dana tersebut. Untuk maksud ini, imunisasi dapat dilakukan oleh investor dengan menginvestasikan dananya ke suatu obligasi yang mempunyai durasi yang sama dengan periode investasinya, yaitu selama 2 tahun. Berikut adalah perkembangan obligasi dan sukuk di Indonesia. Sekian video presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.